Assalamualaikum Bunda. Ini sekitar jam setengah 10 lebih aku habis menjemput anakku dari TK ya. Tapi keadaan di halamanku masih sangat kotor. Belum aku sapu sama sekali. Dedaunan yang jatuh setiap malam itu masih kotor sekali ya. Karena semalam tuh aku ada kejadian ya Bun. Saat melayani pembeli aku ketumpahan minyak panas, dan ini juga jemuran yang masih belum aku apa-apain. Jadi aku ketumpahan minyak panas saat menggoreng sempolan itu kan, dan ini lukaku ya Bun seperti ini ya. Alhamdulillah dikasih cobaan agar kita mungkin bisa ingat dengan Tuhan kita ya, mungkin agar kita bisa lebih hati-hati, baca bismillah dulu sebelum bekerja. Kalau bisa itu saat melayani pembeli, kita mencari rezeki itu juga masih bisa-bisanya kita zikir ya. Dan tadi malam tuh karena menggunakan panci sempol itu kan agak banyak minyaknya, jadi ketumpahannya itu ya lumayan banyak. Dan aku masih ingat kalau melihat di pengalaman orang lain itu ya, pertolongan pertama itu dikucur dengan air yang mengalir selama mungkin. Yang baik itu selama 15 atau 20 menit. Dan ini keadaan rumahku juga masih sangat berantakan. Ya karena aku minum pil ya, minum obat dari Bu Bidan, jadi aku pagi ini tuh ingin rebahan saja, ngantuk itu ya, efeknya kan ngantuk. Dan tadi fajar tadi aku malah sempat masak ya, karena aku ingin minum pil, jadi aku sempatkan masak saja. Padahal kalau saat tidak sakit aku malah juga kadang-kadang juga beli lauk mateng. Di sini aku mulai menjemur saja karena sekarang sudah mendung. Kalau sedikit siang itu udah mendung, jadi aku jemur ya ini nanti sesampainya saja ya, panasnya sampai jam berapa. Karena jam segini baru jemur, nanti pun mendung. Ya nanti kalau mendung aku yang udah agak kering aku masukkan, kadang juga aku biarkan saja di sini. Maaf ya Bun, di sini tuh masih 5 harian aku sakit, jadi masih sakit lukaku. Dan pertolongan pertama itu jangan dikasih apa-apa, tapi luka bakar itu dialiri air selama 15 atau 20 menit tadi. Kalau bisa airnya air yang enggak hangat atau air yang enggak es ya, karena air es itu nanti perubahan suhu secara drastis itu malah enggak bagus katanya. Jadi sambil menunggu Pak suami pulang dari musola, aku mengucur luka bakarku dengan menggunakan air mengalir. Setelah Pak suami pulang, aku minta beliau untuk pergi ke bidan tetanggaku ya Bun, mungkin 2 kampung saja. Dan Pak suami pulang membawa salep bioplasenton saja, karena Bu Bidan sedang nggak ada di rumah, jadi nggak bisa memberi obat. Saat itu hanya bertemu dengan suaminya saja. Lalu aku oles-oles, tapi di sini masih sangat panas sekali ya. Jadi aku mencari di YouTube itu pengalaman-pengalaman menggunakan bahan-bahan alami. Dan di situ ada yang menggunakan alpukat, terus tomat, jeruk nipis, dan ada juga menggunakan lidah buaya. Karena lidah buaya itu aku udah pernah ya, jadi aku nggak menggunakannya. Aku ingin mencoba itu jeruk nipis, tapi apa mungkin jeruk nipis itu kan asam banget ya. Aku nggak bisa membayangkan luka itu dikasih jeruk nipis. Tapi alhamdulillah Pak suami dari 2 warung itu dapat, yang satunya itu masih ada yang jual jeruk nipis. Aku pilih yang paling kuning, airnya itu memang banyak sekali. Dan alhamdulillah setelah 1 tetesan aku merasakan keajaiban. Luka aku itu langsung adem banget. Saat itu yang ada di pikiranku, mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa jeruk nipis bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama saat kita terkena luka
panas ya bun, minyak panas, air panas ataupun lainnya. Aku tuh merasakan keajaiban, akhirnya lukaku itu bisa dingin gitu ya, aku tuh jadi badanku itu enakan, karena saat menahan sakit kan badan kita ikut menahan, ikut merkentang ya bunda ya. Jadi aku tuh langsung enakan. Setelah itu aku disuruh Pak suami sholat isya dulu. Pertama tadi aku sudah pakai salep bioplasenton ya bun, tapi karena nggak, panasnya itu masih banyak, jadi aku pakai itu jeruk nipis. Dan ini saat pertama aku terkena minyak panas, langsung aku kucur, air mengalir seperti ini. Mbak, tambah masih 10.000 mbak. Dan ini hari kelima ya masih terbuka ya. Dan luka terbuka itu karena aku itu mengangkat anakku saat tidur. Sebetulnya itu enggak terbuka seperti ini. Awalnya itu masih sama seperti yang ada di video ini ya, masih tertutup. Tapi karena aku mengangkat anakku yang sedang tidur, kan dia di lantai, aku kasihan. Setelah aku meletakkan anakku, malah ternyata lukanya itu mengelupas seperti video gambar yang ada di depan tadi ya. Ya namanya juga musibah ya bun, semoga kita memang benar ya, nomor 1 itu kenikmatan itu sehat dulu. Ini sudah hari kelima, lukaku sudah mulai sembuh ya, alhamdulillah. Dan itu tadi masih ada pembeli yang aku suruh untuk mematikan kompornya, dan aku suruh untuk menutup tokoku agar tidak ada yang beli lagi. Demikian ya bun pengalamanku saat terkena luka bakar. Semoga menjadi inspirasi. Kalau jeruk nipis tadi boleh dicoba, boleh tidak, karena ini hanya pengalamanku. Ada juga yang memakai saus tiram bun, tapi karena aku belum mengetahui, jadi aku jeruk nipis saja yang kupakai, karena saat itu aku melihat di YouTube itu ada testimoni dari seorang ibu yang pernah mengalami kejadian seperti aku dan menggunakan jeruk nipis. Semoga menginspirasi, tetap hati-hati dalam bekerja, tetap semangat, dan assalamualaikum.